Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3G, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 2. Sebelumnya kita baca dulu firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Berkomunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Dahulu, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan orang yang berdekatan. Kini, teknologi komunikasi semakin berkembang. Komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas jarak dan waktu. Pembelajaran 1. Perkembangan komunikasi tulisan. Komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan. Dahulu, manusia menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Ada lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Selain itu, alat tulis juga diciptakan. Mula-mula, alat tulis dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Lama-kelamaan, kertas dibuat dari serat kayu yang digiling halus. Serat tersebut dibuat menjadi bubur kertas dan dikeringkan. Alat tulis pensil dan pulpen untuk menulis juga ditemukan. Di Indonesia, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Saat itu, kegiatan surat menyurat biasanya dilakukan oleh pejabat kerajaan. Alat yang digunakan antara lain prasasti batu, kulit kayu, dan daun lontar. Pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Untuk mengirimkan di daratan, petugas pos berjalan kaki dari kampung ke kampung atau menggunakan alat transportasi kereta kuda. Pengiriman surat antar pulau atau antar negara dilakukan dengan menggunakan kapal layar. Jalan darat mulai dibangun sehingga pengiriman pos dapat lebih cepat. Pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Petugas pos selanjutnya menggunakan sepeda. Selain itu, pengiriman pos dilakukan menggunakan kereta dan tram. Selanjutnya, kendaraan roda 4 dan pesawat mulai digunakan. Surat dapat sampai tujuan lebih cepat. Sistem pengiriman pos semakin berkembang dengan digunakannya perangko sebagai bukti pembayaran. Saat itu juga mulai digunakan kartu pos. Kini, selain menggunakan kertas, surat juga dapat menggunakan media elektronik. Surat elektronik atau surel ditulis menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaringan internet. Pengirim dan penerima surat harus memiliki alamat surel atau email. Surel bisa langsung sampai penerima sesaat setelah dikirimkan. Komunikasi secara tertulis pun kini lebih mudah dilakukan. Tentukan kalimat utama dari cerita di atas. Ayo mengamati. Perhatikan gambar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun datar. Jumlah panjang keempat tepian kertas tersebut merupakan keliling kertas. Perhatikan gambar di samping. Bagian yang diberi garis tebal adalah keliling bangun datar. Keliling bangun datar hanya dapat ditentukan pada bangun yang tepinya tertutup. Ayo berlatih. Tunjuklah garis putus-putus yang merupakan keliling dari bangun datar berikut. Pembelajaran 2. Ayo mengamati. Ketika beraktivitas di dalam air, kita harus menjaga keselamatan. Misalnya, ketika berenang di kolam renang. Di sekitar kolam renang biasanya terdapat rambu-rambu peringatan seperti berikut. Hal yang dapat kita lakukan antara lain: tidak berjalan di pinggir kolam, berhati-hati ketika berjalan, pandangan ke depan, tidak bercanda di pinggir kolam,
tidak bermain permainan berbahaya di dekat kolam, berenang di bawah pengawasan orang dewasa, dan memakai pakaian dan perlengkapan renang. Perkembangan alat komunikasi suara. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Dahulu, masyarakat berkomunikasi dengan alat yang menghasilkan bunyi seperti kentongan. Kentongan terbuat dari kayu berbentuk tabung. Kentongan digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Kentongan dipukul dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang berbeda. Pada tahun 1876, ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang yang jaraknya jauh tanpa harus bertemu langsung. Kebutuhan akan komunikasi pun semakin meningkat. Telepon kabel dianggap tidak praktis lagi karena tidak dapat dibawa kemana-mana. Manusia kemudian mengembangkan telepon genggam. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pertama memiliki berat 2 kg. Tidak ringan dan tipis seperti yang kita miliki sekarang ini. Dari waktu ke waktu, telepon genggam pun semakin canggih. Telepon masa kini tidak hanya bisa menelpon dan mengirim pesan singkat, tetapi juga dilengkapi dengan internet. Dengan telepon genggam, kita dapat mencari informasi, mengambil dan mengirim gambar, serta banyak lagi. Tentukan kalimat utama dari cerita di atas. Setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki sifat pendiam dan penyabar. Ada juga yang memiliki sifat pemberani. Selain itu, ada yang memiliki sifat penolong, dermawan, periang, dan ramah. Ada juga pemalu dan pendiam. Sifat tersebut tampak dari kebiasaan yang dilakukan. Misalnya, anak yang periang senang membuat suasana penuh tawa. Meskipun berbeda sifat, hendaknya kita harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Memahami dan menghargai perbedaan sifat dapat menjaga persatuan. Demikian pembelajaran 1 sampai dengan 2 pada subtema 3, tema 3G kali ini. Let's close our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.